Hai guys, bertemu lagi dengan channel Pasar Film, channel yang menyajikan video durasi pendek yang berbau semi dan romantis. Di video kali ini yang akan menjadi topik yaitu film yang berjudul The Raider. Film ini menceritakan tentang seorang pria parubaya yang menceritakan kisah bela durian di saat dia muda, saat berusia 15 tahun, tentunya dengan seorang wanita yang lebih tua darinya. Sehingga kisah itu menjadi kisah yang paling romantis yang tidak bisa dilupakan sampai akhir hidupnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, serta dapat membantu perkembangan dan kemajuan channel ini. I've learned to read. Who was she? Inilah kisah cerita Mikael. Bermula saat Mikael berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan, dia merasakan perutnya tidak sehat dan memutuskan untuk beristirahat di tengah jalan. Hingga akhirnya, dia dibantu oleh seorang wanita yang bernama Hana. Dan disinilah awal pertemuan keduanya. Setelah merasa baikan, Mikhail pun pergi dan tidak lupa berterima kasih kepada Hana. Karena khawatir, orang tua Mikhail mendatangkan dokter untuk memeriksakan penyakit yang dialaminya. Dan ternyata dia terkena demam bintik merah dan harus dirawat beberapa bulan di rumah. Mikhail pun sembuh dan menceritakan kepada ibunya apa yang pernah dialaminya itu. Ibunya meminta Mikhail untuk berterima kasih kepada Hana yang telah menolongnya. Dan tidak lama setelah itu, Mikhail mengunjungi tempat Hana untuk berterima kasih dan membawa seikat bunga. Kebetulan Hana di rumah dan menerima ucapan terima kasih itu. Dan Hana meminta kepada Mikhail untuk menunggu di depan pintu karena mereka akan pergi bersama. Namun, mata Mikhail yang liar dan tidak sengaja melihat tubuh Hana yang seksi dan mulus. Perilakunya itu diketahui oleh Hana, dan Mikhail pun langsung pergi meninggalkan tempat Hana. Beberapa hari kemudian, dengan wajah yang lugu dan tampak berdosa, Mikhail kembali datang ke tempat Hana. Di sini Hana menyuruh Mikhail untuk membantunya bekerja sebagai penebus kesalahan. Setelah selesai bekerja, tampak tubuh Mikhail yang kotor. Di sini Hana membantunya menyiapkan air mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Hana membersihkan tubuh Mikhail dengan handuk. Dan disinilah awal pertama sekali Mikhail merasakan belah duren di atas ranjang. Keganasan dan kegarangan Hana membuat Mikhail kecanduan untuk mencicipi dan menikmati permainan Hana di atas ranjang. Hubungan keduanya semakin mantap. Dan tidak sampai di situ, setiap Mikhail pulang sekolah pastinya dia akan mencicipi durian Hana yang lembut dan tebal. Ada sedikit pertengkaran di kedua belah pihak. Maklumlah, tanpa ada pertengkaran, cinta itu tidak akan indah. Di sela-sela hubungan mereka yang panas dan ganas, Hana meminta mengganti suasana permainan. Di sini, Hana meminta kepada Mikhail untuk membacakan buku cerita terlebih dahulu sebelum dimulainya pertarungan belah duren. Penonton juga akan sepemikiran dengan saya, apabila seseorang sedang jatuh cinta, pastinya dia akan melakukan apapun. Buku demi buku dibacakan Mikhail, dan gaya bercinta pun semakin dimantapkan, mulai dari gaya santai sampai dengan gaya panas. Mikhail belum menyadari alasan Hana meminta dirinya untuk membacakan buku cerita terlebih dahulu sebelum mereka bercinta. Nyatanya, Hana menyimpan rahasia kekurangan sebagai pribadi yang tidak bisa baca tulis. Berpindah di tempat kerja Hana, saat itu dia akan dipromosikan naik jabatan sebagai administrasi di kantor. Ada rasa gelisah di hatinya yang membuat dirinya harus berpikir bagaimana dia akan menjalankan tugas barunya itu, sementara dia tidak bisa membaca dan menulis. Dan jalan terakhir yang harus dia pilih yaitu mengundurkan diri dan mencari pekerjaan baru. Tidak lama setelah itu, Hana diterima bekerja di sebuah perusahaan, dan dia juga merahasiakan kepergiannya kepada Mikhail. Mikhail baru menyadari kepergian Hana saat dia datang ke rumah Hana. Kepergian Hana membawa dampak negatif kepada Mikhail. Dirinya mulai tidak semangat dan kemana dia harus mencari sosok yang dia cintai itu. Setelah 5 tahun berlalu, Michael sudah menyelesaikan kuliah. Saat ini dia sedang magang sebagai pengacara. Suatu saat, Michael mengikuti sidang pembunuhan 300 jiwa manusia yang terbakar di salah satu aula perusahaan.
Saat ini hakim menyebutkan nama Hana. Mikael tertegun dan melihat ke arah wanita yang dikenal itu. Dan di sini Hana menjadi tersangka, dan beberapa kali sidang, Mikael selalu mengikutinya. Dan pada saat sidang kesekian kalinya, Hana dihadapkan dengan sebuah surat pembuktian bahwa surat tersebut dialah yang menulisnya. Hakim bersikeras agar Hana dapat menulis contoh surat untuk menyesuaikan bukti kecocokan tulisan. Namun Hana tidak dapat melakukannya, dan di sini dia mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan tersebut. Kita kembali kepada Mikael. Dengan mengikuti sidang tersebut, akhirnya dia tahu kalau Hana tidak bisa membaca dan menulis. Ada niat Mikael untuk membantu Hana dengan mengunjungi Hana di penjara dan mengakui kalau Hana tidak bisa membaca dan menulis. Namun niatnya itu diurungkan kembali. Hanya tangis dan kesedihan yang mendalam yang dirasakan Mikael saat hakim memutuskan hukuman seumur hidup kepada Hana. To imprisonment for life. Bertahun-tahun telah berlalu, Mikael menjadi seorang pengacara dan dia juga telah menikah dan dikaruniai satu orang putri. Tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Mikael kembali ke tempat ibunya dan di sini dia mulai membantu Hana untuk belajar dengan cara membuat rekaman cerita dan akan dikirimkan ke tempat Hana di dalam tahanan. Cerita demi cerita dibacakan dan direkam oleh Mikael dengan harapan Hana dapat belajar dari rekaman tersebut. Usaha dan kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Hana mulai belajar membaca dan menulis melalui rekaman dan buku yang sesuai dengan kaset yang dia dengarkan. Masa hukuman Hana akan berakhir dan seorang pekerja di bidang tertentu menginformasikan kepada Mikael kalau Hana akan dibebaskan. Informasi tersebut menjadi bukti pertama sekali Mikael mengunjungi Hana dalam penjara. Keduanya saling bertatapan dan ada rasa yang tidak bisa diucapkan, di mana masa muda saat beladuren tidak bisa lagi diulang kembali. Dan acara berkunjung pun telah selesai. Mikael kembali ke rumah dan melakukan aktivitasnya. Dan Mikael akan membantu Hana setelah dia dibebaskan, mulai dari tempat tinggal dan pekerjaan telah disiapkan Mikael untuk Hana. Beberapa hari kemudian, dia kembali diinformasikan kalau Hana telah mengakhiri hidupnya di dalam kamar, di mana Hana tidak mau membebani orang lain, termasuk Mikael. Kemudian, Mikael memakamkan Hana di tempat yang dulu mereka kunjungi, dan cerita pun berakhir. Oke guys, di video ini kita diyakinkan kalau cinta itu tidak memandang usia, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya.